tapi firman-Nya tetap. Hari ini sesuatu terjadi, Dia buka jalan. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini. Kami memohon supaya Engkau sendiri juga yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang diberitakan hari ini ya Tuhan. Firman-Mu lah terang bagi jalan kami, kompas kehidupan kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada tiap-tiap kami, dimanapun kami berada. Dan kami berdoa supaya Roh Allah yang menolong hamba-Mu juga untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Allah bekerja ya Tuhan, supaya sungguh ada kekuatan yang daripada-Mu. Dan biarlah setiap orang dapat menangkap sebagaimana yang Roh Kudus maksudkan. Dan kalau ada kegelapan itu mau membelokkan kami dari pengertian yang benar, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusirnya. Berkatilah kami semua Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita pada minggu pertama di tahun ini ya. Dari Yesaya pasal 43. Kita akan melihat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Karena tidak panjang, mari semua kita membacanya bersama-sama. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. 1, 2, ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuranku. Iya, mari kita melihat kertas untuk pengantar. Iya. Saya membuat temanya, aku di sini Tuhan ya, hendak membuat sesuatu yang baru. Iya, seorang penjual goreng pisang sangat senang karena jualannya laris sehingga ia sangat menikmati keberuntungannya. Sementara itu ia tidak memperhatikan ada 2 penjual lain yang menjual goreng pisang coklat, goreng pisang keju, dan lainnya, sehingga langganannya pindah ke tempat lain. Apakah kita pernah terlalu fokus sehingga tidak melihat keadaan baru? Israel juga pernah fokus pada masa lalu sehingga tidak melihat hal baru yang dibuat Tuhan. Ya, tahun lalu sudah berganti dengan tahun yang baru. Kalau kita menoleh sedikit ke belakang, ya ada duka cita juga karena ada orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan. Tapi tentu tidak sepanjang tahun diisi dengan hal-hal yang duka cita. Tentu ada juga hal-hal yang baik, hal yang kita alami pada tahun yang lalu. Iya, gitu kan? Atau semua duka cita sepanjang tahun Januari sampai Desember? Atau adakah juga yang semuanya pula hal yang baik dari Januari sampai Desember? Iya, ada yang baik semua? Ada yang buruk semua? Enggak ya, jadi dua-duanya ya.
Ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Dan secara gereja juga ya kita sedih ya karena ada yang dipanggil Tuhan gitu, secara manusia kita berpisah secara fisik gitu ya. Walaupun kita meyakini bahwa mereka sudah senang di sana bersama Tuhan di sorga. Ya, jadi kalau kita melihat Yesaya pasal 43 ini kan konteksnya ya, pada waktu itu ya mereka ada di dalam pembuangan. Iya. Jadi ini adalah sebuah nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya. Iya. Jadi bagaimana keadaan mereka di sana? Mari kita mulai lihat dari pertanyaan nomor 1. Apakah yang menjadi fokus perhatian orang Israel yang terus mereka ingat? Ayat 16, 17 saya bacakan. Beginilah firman Tuhan yang membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Saya rasa ayat ini mengingatkan kita akan kitab Keluaran. Bagaimana Tuhan ya mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Bagaimana laut Teberau yang terbelah. Ya, itu masih lekat dalam ingatan mereka. Dan juga bagaimana ya bangsa Mesir itu dengan segala kuda-kudanya ya memerangi mereka dan masuk ke dalam laut itu dan mati, tidak ada satupun yang hidup ya. Seperti sumbu tadi dikatakan tidak ada yang hidup. Jadi ini yang menjadi kenangan, iya, kenangan ketika mereka berada di Babel, kenangan dari sebuah masa lalu, masa gemilang. Sementara mereka pada waktu itu tidak dalam kegemilangan itu, mereka justru berada jauh dari Yerusalem, mereka jauh dari segala yang baik, bisa dikatakan seperti itu. Ya, tetapi inilah mereka ingat ya. Mengapa Tuhan bilang jangan ingat-ingat? Bukankah kita selalu juga membaca di bagian lain dari Alkitab, Tuhan berkata, jangan lupakan segala perbuatan Tuhan. Iya. Hai jiwaku, pujilah akan Tuhan. Jangan pernah lupakan perbuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan engkau, bagaimana engkau ditebus dari lubang kubur. Ya, Mazmur 103 menjelaskan supaya jangan kita pernah melupakan perbuatan Tuhan. Jadi kayaknya kalau dibandingkan dengan ini kok seperti sebuah kontradiksi ya. Itu dibilang jangan lupakan, di sini dibilang jangan mengingat-ingat. Makanya kita harus melihat konteks daripada keadaan pada waktu itu. Ada kalanya Tuhan memang berfirman jangan pernah lupa. Jangan lupa dari mana kamu digali, dari mana kamu diambil, dari lumpur mana kamu dikeluarkan. Jangan pernah lupa. Tapi di sini dikatakan ya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Karena ya, ini dalam terjemahan lain sebenarnya jangan ingat-ingat itu bukan tidak boleh mengingat, jangan stay di situ. Stay maksudnya tinggal hanya dalam ingatan-ingatan itu aja, tapi tidak beranjak. Iya. Jadi mereka akhirnya ya mengenang saja tapi tidak beranjak. Iya, tetap gel-gel bahasa karonya. Stay mereka dalam keadaan mengingat itu bukan salah untuk mengingat, tapi tinggal dalam ingatan tanpa ada ya bergerak ke depan atau moving forward gitu ya. Itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, jadi inilah yang Tuhan tidak senang. Iya, bukan berarti Tuhan tidak mau kita ingat apa yang Dia buat. Tetapi kita tidak bisa
tinggal terus dalam ingatan saja, lalu kemudian diam, lalu tidak ada suatu pergerakan, kemajuan ke arah yang lebih baik. Iya, makanya di sini dikatakan kepada orang Israel tadi, jangan ingat-ingat, jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Iya, jangan tetap tinggal dalam hal-hal itu gitu. Itu semua memang pernah ada. Itu semua pernah terjadi. Tapi apakah Tuhan hanya bisa melakukan hal-hal pada masa lalu dan hari ini Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu? Iya, kadang orang begitu fokus kepada masa lalu seolah-olah hari esok Tuhan gak bisa melakukan hal yang sama atau hal yang bahkan lebih besar dari apa yang dia kerjakan di masa lalu. Iya, jadi yang dilarang stay dalam ingatan itu tapi tidak bergerak ya, tidak buat tindakan apapun setelah mengingat itu. Iya, supaya jangan nanti kita salah mengerti tentang hal ini. Iya, karena mereka ingat-ingat itu tapi ya mereka di situ terus gitu. Iya, seharusnya ingatan tentang sesuatu yang Tuhan buat membuat orang bergerak, kan begitu ya, membuat orang bertindak, membuat orang ya artinya kalau ini pernah Tuhan buat, berarti Tuhan juga nanti bisa melakukan hal yang besar yang lain. Iya, walaupun jenis mujizat yang pernah Tuhan buat gitu ya, berbeda, tapi lewat ayat ini kita diingatkan bahwa selalu ada yang baru yang bisa Tuhan buat. Selalu ada yang baru yang bisa Tuhan kerjakan. Mari kita lihat ayat 18-19. Ya, 18 tadi sudah, ayat 19. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Iya. Jadi sekali ini pun Tuhan mau melakukan yang baru, yang impossible. Dulu sudah sangat tidak mungkin membelah laut Teberau itu. Sangat tidak mungkin mereka diselamatkan dari keadaan terkepung. Ya, dari belakang dikejar oleh bangsa Mesir, di depan ada laut yang besar, ya. Artinya sebenarnya seperti tidak ada harapan. Tetapi Tuhan bilang, ya, aku akan membuat yang baru. Kalau dulu dia membelah laut, kali ini dia membuat air di padang gurun. Itu juga adalah hal yang mustahil. Tetapi Tuhan sanggup dari satu mujizat membuat mujizat yang lain. Dari satu perbuatan kepada perbuatan yang lain. Tidak ada yang Tuhan tidak sanggup untuk mengerjakannya. Tapi kalau orang fokus terus begini dahulu, lalu tidak melihat kepada Tuhan pada masa kini dan melihat Tuhan pada masa yang akan datang, apa yang akan terjadi? Ya, itulah sebabnya Tuhan bilang, jangan terus tinggal di situ dalam ingatan akan masa lalu. Kadang-kadang saudara-saudara, ya, seperti orang Israel mengenang kemenangan di masa lalu. Mungkin kita juga mengenang bagaimana dulu kita bertobat atau mengenang bagaimana dulu pernah Tuhan buat. Tapi kalau kita stay di situ, hari-hari yang lalu kan tidak akan pernah kembali. Hari ini yang perlu diperhatikan dan hari esok mau kemana hidup kita ini. Iya. Kadang orang bangga dengan masa lalu, dulu begini, itu dulu, hari ini. Iya, besok bagaimana? Iya, itu dulu. Bahkan kegagalan pun begitu juga. Terus ingat gagal, pernah gagal di sini gitu. Lalu terus ke situ. Tidak bergerak untuk hari ini dan tidak bergerak untuk hari esok. Jadi
Bisa, karena kita kehilangan orang kita kasihi. Terus mata kita ke situ, tidak lagi melihat hari ini dan hari esok. Di mana Tuhan masih bisa membuat tadi gurun pasir pun ada air di sana. Ya. Jadi baik kenangan akan hal yang kemenangan yang hebat pun nggak perlu kita stay terus di situ. Karena ada hari ini dan hari esok. Dan ya, bukan berarti masa lalu itu tak penting, tapi kita kan harus hidup terus, kita kan harus bergerak terus, karena hari-hari kita masih ada. Iya, waktu saya merenungkan ini saya memang bingung antara ini dan membawakan tentang Mazmur 90 itu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami berlaku bijaksana. Iya. Karena hari yang lalu ya sudah berlalu. Tapi ya hari yang akan datang belum berlalu. Hari yang lalu tak bisa diulang. Tapi sesuatu masih bisa terjadi hari ini dan besok. Karena Allah adalah Allah yang bisa membuat tadi air melimpah. Bahkan di padang gurun. Karena kalau sungai kan melimpah itu airnya. Tidak ada sungai airnya sangat sedikit ya. Iya, kalau sedikit pun kalau panjang sungainya kan dikumpulkan airnya tetap banyak gitu. Iya, jadi permulaan tahun ini mari kita renungkan ini supaya kita mulai memandang ke depan, bukan memandang ke belakang terus. Ke belakang boleh kita lihat, kalau ada hal-hal yang besar dan baik kita bisa syukuri semua itu. Dan mungkin sudah disyukuri semua pada akhir tahun. Saya harap kita memiliki waktu pribadi-pribadi menghitung segala kebaikan Tuhan pada masa tahun yang lalu. Dan kita bisa bersyukur. Iya. Dan kalaupun ada kejatuhan, kegagalan di masa lalu, kita bisa menyadari apa yang salah. Kita bisa datang kepada Tuhan dan kita bisa dibaharui dalam hidup yang baru. Iya. Jadi kita masih bisa moving forward. Bergerak ke depan, bergerak ke depan. Kemajuan di masa lalu ya di masa lalu disyukuri, kekalahan di masa lalu ya kekalahan, tapi hidup belum berakhir. Masih ada ke depan hari-hari yang Tuhan beri bagi kita. Iya. Jadi kita melihat di sini inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Mau kubuat lagi yang baru. Jadi jangan kamu terus ya tinggal dalam masa lalu itu. Apakah masa lalu itu kemenangan, apakah masa lalu itu juga kegagalan. Jangan di sana terus. Tuhan mau kita memandang kepada Dia pada tahun ini karena Tuhan masih mau mengerjakan hal-hal yang besar. Karena besarnya itu kalau padang gurun bisa dibuat menjadi sungai-sungai. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Apa hubungannya binatang hutan, serigala dan juga unta dengan umat Tuhan? Iya, apakah di sini dikatakan binatang hutan ini adalah hidup yang lalu daripada umatnya? Apakah serigala adalah hidup yang lalu daripada umatnya? Apakah unta adalah ya hidup yang lalu daripada umatnya? Apakah kita mengartikan ini secara letterlek bahwa memang ini binatang padang gurun dan dia membutuhkan air dan itu pun diberikan oleh Tuhan. Tuhan tetap memelihara ciptaannya. Saya lebih cenderung kepada ini berbicara tentang tabiat orang ya. Iya, bagaimana binatang hutan kan gitu ya. Ganas, iya. Benar-benar apa namanya ya, kejam. Serigala juga ya suka mengambil yang bukan miliknya. Burung unta selalu menyimpan apapun di punuknya. Untuk persediaan sekian lama. Orang yang kalau ini bisa digambarkan ya seperti orang yang sangat kikir ya.
orang yang memegang semua di punuknya, ya, supaya tetap ada persediaan. Tapi entah apapun latar belakang daripada kenapa Tuhan membandingkan umat Tuhan dengan hewan-hewan ini, ya. Iya, tapi kita melihat di sini intinya adalah bahwa Tuhan mau memberi minum umatnya. Tuhan mau memberi mereka minum. Minum adalah kebutuhan dasar, kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh semua membutuhkannya. Tuhan, ya, memberi minum. Jadi kalau ada di gurun Sahara tadi orang, dia kehausan, dia kering, Tuhan sanggup untuk memberi minum. Artinya Tuhan sanggup untuk menyegarkan jiwa-jiwa yang masuk ke tahun ini masih dengan kering, ya. Tuhan mengatakan, aku sanggup menghilangkan dahaga itu. Aku sanggup memberi minum umatku. Iya, Tuhan masih Tuhan yang sama. Firman-Nya tetap firman yang akan menguatkan bagi setiap orang yang lemah. Akan memberikan kesegaran bagi jiwa yang sudah penat. Ya, firman-Nya tetap membuat kita bisa bangkit. Firman-Nya tetap bukan saja bangkit, yang mati pun bisa dihidupkan. Bukankah firman Tuhan menghidupkan jiwa kita yang mati sebelum kita menerima Kristus? Dia juga sanggup meneruskannya, memberikan kita, ya, minuman bagi jiwa kita, yaitu firman Tuhan yang terus akan berbicara kepada kita. Tuhan tidak berubah, saudara-saudara. Kalau dahulu laut Teberau bisa terbelah, hari ini pun hal yang mustahil masih bisa Tuhan kerjakan. Yang Tuhan nantikan dari bangsa ini adalah pertobatan yang sejati. Itu yang Tuhan tunggu-tunggu. Supaya bangsa ini tidak memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi memuliakan Tuhan dengan hatinya. Supaya bangsa ini bukan oleh karena masih ikut semua perayaan-perayaan lalu merasa bahwa itu sudah cukup. Tuhan menghendaki, ya, pertobatan yang nasuha, ya, yang dalam, yang benar-benar sangat dalam, yang radikal, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa saya memilih tema Yehezkiel pada tutup dan buka tahun itu? Ya, karena tanpa air jernih, yaitu firman yang membersihkan kita dari dosa, tanpa Tuhan memberikan kita hati yang baru, tanpa ada roh Tuhan diberikan dalam kita, mustahil kita akan bisa moving forward tadi. Ya, bergerak ke depan bersama-sama dengan Tuhan, melihat lagi perbuatan Tuhan yang besar. Mustahil. Iya. Terakhir ini saya dikirimi gitu, ya, suatu tulisan lah, bisa dikatakan begitu, yang sebenarnya cukup mengerikan gitu, ya. Berbicara tentang damai sejahtera palsu yang dicari oleh orang-orang di dunia, diusahakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa. Mungkin mereka berpikir dengan mengusahakan damai dengan cara manusia, damai itu akan datang. Saya merenungkan apa yang dikirimkan itu, saya berpikir begini, inilah upaya damai yang diusahakan manusia untuk mendiskreditkan Yesus sumber damai yang sesungguhnya. Apakah kita pikir bisa ada damai sejahtera di luar Tuhan Yesus? Perangnya yang ada di luar Yesus. Di dalam pribadi kita perang terus berlanjut.
Tidak ada damai antara pikiran dan hati. Tidak ada. Pikiran membenarkan, hati menolak. Ya, benar-benar tidak ada damai. Tanpa Tuhan, ya, di antara manusia pun tidak mungkin ada damai. Karena manusia memang sungguh sangat berbeda dalam pola pikir, dalam latar belakang, dan selalu merasa dia lebih benar dari yang lain. Sehingga dia akan menganggap dia benar dan yang menganggap orang lain tidak benar. Iya, tapi kalau dibawa kepada terang Tuhan tentang siapa yang benar, mana yang benar, kalau standarnya adalah firman Tuhan, barulah ada. Ya, bagaimana kita bisa menjadi satu tanpa memiliki firman yang sama, Tuhan yang sama. Ya, kita sudah pernah mengalami tidak ada bisa damai. Mengapa suami yang bertobat tidak ada damai dengan istri yang tak bertobat? Atau sebaliknya, istri yang bertobat tetap perangnya terus dalam hati. Cuman sudah bersatu ya sudah didamai-damaikan. Tapi itu bukan damai sejahtera yang benar, yang murni, yang benar-benar damai. Bahkan kalau kita pun terus melawan Tuhan, bagaimana bisa damai dengan Tuhan? Tuhan tidak akan pernah berdamai dengan orang yang tetap hidup menurut pikirannya, tetap hidup di dalam dosanya. Tuhan, ya, Tuhan Yesus mendamaikan kita, ya, hanya kalau kita menyerahkan baik pikiran kita, baik keinginan kita, ya, itu semua disalibkan, itu semua dibawa kepada Yesus, baru ada damai yang sesungguhnya dengan Allah. Allah adalah seperti mercusuar yang tidak bisa diubah. Ya, karena Allah sempurna, dia tidak perlu berubah. Tapi kita yang kotor dan berdosa, kita yang perlu berubah. Bukan mercusuar yang perlu pindah tempat, kita yang harus diubahkan. Kita yang harus benar-benar menyesuaikan dengan mercusuar itu. Supaya kita tidak tersandung, tidak terantuk, dan terus hidup kita akan hancur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya kita kepada firman Tuhan ini, Tuhan masih mau melakukan yang baru, bahkan yang tidak mungkin. Dan Tuhan mau memberi minum umat-Nya, umat yang telah kubentuk. Ini bercerita tentang apa yang dikerjakan Tuhan pada orang. Dia bukan saja memanggil orang kepada pertobatan, tetapi juga membentuk supaya orang yang bertobat itu tidak seperti yang dia mau, yang orang itu mau, tapi supaya sampai kepada apa yang Tuhan mau, yang kubentuk. Proses pembentukan inilah yang dialami oleh orang bertobat selama ini, yang mungkin banyak menimbulkan penderitaan. Karena tidak ada jalan lain, ya, supaya boleh menjadi seperti yang Tuhan bentuk, seperti yang Tuhan mau. Kita terlalu keras, bukan kita terlalu lembut, bukan. Kita terlalu keras sehingga kadang-kadang Tuhan harus menggunakan, ya, cara yang keras untuk menghadapi kita. Sama seperti bangsa Israel ini, mereka bukan lembut, mereka keras, terlalu keras sehingga harus dipatahkan. Ya, supaya setelah patah masih bisa dibentuk, masih bisa berguna. Tuhan benar-benar selalu memiliki new way, cara yang baru untuk membentuk orang.
Ya, sehingga tidak ada yang tetap dapat bertahan dalam keadaannya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Makin tidak benar, makin keras kayunya. Ya, makin keras didikannya. Israel ini bangsa pilihan, biji mata Tuhan. Mereka tidak dikecualikan dari direndahkan oleh bangsa lain. Mereka tidak dikecualikan dari ditawan. Mereka tidak dikecualikan dari kelaparan. Mereka tidak dikecualikan dari gurun pasir tadi. Ya, mereka tidak dikecualikan. Bukan karena mereka biji mata Tuhan, nama Tuhan atas mereka, maka mereka dienggok-enggokkan Tuhan gitu, enggak ada itu. Saudara-saudara, umatku yang telah kubentuk, proses pembentukan ini sampai ke Babel. Ada yang sebagian pulang ke Mesir, dibawa ke Mesir. Ada yang dibawa ke Asyur. Mereka memang benar-benar terserak-serak kemana-mana. Tapi sekali lagi Tuhan bukan mau membunuh, tapi Tuhan mau membentuk umatku yang kubentuk. Supaya apa? Untuk apa dibentuk? Ya, kubentuk bagiku. Jadi kubentuk bukan bagi yang lain. Tuhan membentuknya bukan bagi yang lain, tapi bagi Tuhan. Ya, akan memberitakan kemasyuranku. Kita tetap harus mengingat tujuan Allah menciptakan manusia. Kuciptakan manusia untuk kemuliaanku. Kemuliaanku, kata Tuhan. Kemuliaan Allah itu hilang ketika manusia berdosa. Ditebus artinya kemuliaan Allah itu Allah mau supaya nampak kembali. Ya, bisa terlihat lagi kemuliaan Allah itu. Karena untuk itulah dahulu manusia diciptakan. Pengorbanan Kristus supaya manusia kembali memuliakan Allah. Bukan supaya apa yang mereka mau itu yang jadi. Tapi apa yang memuliakan Allah itu yang harus jadi. Iya, kalau kita hidup tidak untuk kemuliaan Allah, ya, proses pembentukan ini luar biasa. Luar biasa. Lihat saja apa yang terjadi pada Israel. Saya harap firman Tuhan ini memberi kita harapan. Jangan terus pada dulu begini Tuhan buat, Tuhan pakai, ya, Tuhan bekerja, atau fokus pada gagal. Iya, gagal minta ampun, selesaikan dengan Tuhan. Berubah hari ini sampai ke depan. Siapa tahu masih ada harapan. Kalaupun tidak, hidup saudara sudah dibentuk dan berguna. Tidak sia-sia terus waktu yang ada sampai nanti mati. Sampai nanti kematian menjemput. Entah berapa kilometer lagi pun, yang sekian kilometer itu hidup, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Entah apa yang baik yang Tuhan mau kerjakan. Saya tidak tahu, tapi yang jelas, siapapun yang kembali kepada Tuhan, siapapun yang bertobat, dan bukan dengan pertobatan kata-kata semata-mata, tapi memang pertobatan yang dalam, perubahan radikal yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati. Pasti ada sesuatu yang Tuhan akan perbuat baru. Saudara-saudara, diulang-ulang terus bagaimananya sebenarnya hati kita. Tahun boleh baru, tapi apa gunanya tahun yang kalender berganti ini nanti, kalau hati tetap seperti 2021, tetap tidak berubah, tetap merasa diri benar, tetap merasa sudah dipakai, ya,
Tuhan sungguh-sungguh mau supaya kita benar-benar memberikan hati dan hidup kita kepadanya, diterangi oleh Dia. Ya, sehingga ini menjadi doa kita terus, supaya boleh kita melihat ya Tuhan. Dan kalau kita melihat Tuhan, kita melihat diri kita. Sebenarnya siapa orang yang paling dalam pengenalannya orang akan Tuhan? Orang yang dalam pengenalannya akan melihat semua bintik-bintik pun dalam hidupnya. Tuhan akan buat dia lihat itu. Iya, dan Tuhan mau supaya dia dibentuk, dibersihkan, dibaharui sehingga menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya, mari kita masuk ke dalam pertanyaan aplikasi. Pada apakah mata saudara tertuju sehingga saudara tidak bisa melihat Tuhan? Di awal tahun ini, kemana mata kita tertuju? Ke masa lalu, ke keberhasilan, ke pernah dulu begini Tuhan buat, atau kepada kegagalan, atau pada kesedihan, ya, pada apa? Ya, karena pandemi ini banyak dampaknya. Pada apa mata kita tertuju? Apakah kita hari ini melihat Tuhan yang mengatakan, aku akan membuat yang baru. Baru dalam jiwa kita, baru dalam hati kita, baru dalam hidup kita. Ya, aku, kata Tuhan, membuat yang baru. Pertanyaan yang kedua dalam aplikasi, apakah yang baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara? Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Apakah Dia sedang memberi minum jiwa kita yang dahaga tadi? Adakah firman Tuhan tiap-tiap hari menjadi makanan rohani kita dan tetap berbicara kepada kita? Adakah kita sedang dibentuk dalam hal tertentu yang tahun lalu, dalam hal itu kita gagal dan pada tahun ini kita lihat sesuatu yang Tuhan tumbuhkan yang baru. Sehingga kita menyukai kekudusan, kebenaran, ya, kita menyukai firman Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan menyuruh kita mengampuni, apakah kita mengampuni? Ketika kita disuruh Tuhan meminta ampun, apakah kita meminta ampun? Ketika Tuhan menyuruh kita mengembalikan apa yang pernah kita ambil dari orang lain, apakah kita melakukannya? Ya, pada waktu malam tahun baru di sini ada beberapa keluarga. Saya senang mendengar beberapa keluarga berkata, ya, tahun ini supaya jangan berhutang lagi. Saya rasa itu sesuatu keputusan yang hebat. Ya, bagaimana mempercayai Tuhan akan memberi kita ya yang dasar, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita akan diberi Mercedes, tapi Tuhan mengatakan bahwa apa yang engkau perlu akan kuberikan. Kadang-kadang kita salah juga dalam mengelola uang. Ketika banyak kita tidak ada manajemen yang baik, penata layanan uang yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola. Tidak baik kita mengelolanya. Iya, tapi ketika masa paceklik ya, iya, di situ kita mau kelola. Apa mau dikelola kalau masa paceklik? Apa yang ada, cukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara-saudara, sering kita kekurangan bukan karena kurang, tapi karena salah cara menggunakannya ketika ada. Iya, ketika ada, ya kita foya, kita ya ingin ini, ingin itu. Tidak lagi apapun yang dipercayakan kepada kita
kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau sudah ku memberikan bagianmu, bagian yang dipercayakan kepadaku ini, bagaimana aku mengelolanya? Kadang terlalu mudah kita menghamburkannya. Kita tidak bertanya kepada Tuhan, ya, mungkin oleh karena belas kasihan atau mungkin tak karena alasan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iya, kita harus bertanya kepada Tuhan akan segala sesuatu. Dalam hal inikah ada yang baru yang Tuhan akan bentuk sehingga benar, ya, sehingga terjadi seperti yang didoakan tadi, tidak lagi akan berhutang. Mari kita benar-benar melihat kepada Tuhan tahun ini. Tuhan bilang akan kubuat yang baru. Saya tidak tahu apa gurun pasir kita masing-masing. Iya, saya tidak tahu karena masing-masing kita memiliki pergumulan masing-masing yang berbeda. Itu menjadi gurun bagi kita semua. Masing-masing. Tapi Tuhan katakan, aku buat baru. Belum kamu lihat? Kenapa enggak kamu lihat? Karena kamu enggak fokus kepada aku, tapi tetap kepada yang lalu. Iya. Sekali lagi saya ulangi, yang lalu, euforia masa lalu, bagaimana Tuhan berbuat, kita patut bersyukur. Kegagalan masa lalu patut kita sesali, kita perlu bertobat, kita perlu berubah, tapi kita tidak perlu terus ada di situ karena Tuhan masih memberi kesempatan hidup, artinya masih ada kesempatan untuk perubahan. Masih ada kesempatan untuk pertobatan yang nasuha, yang sejati. Ya, jadi mari kita kembali ke sini tadi ya. Apa yang sedang Tuhan kerjakan. Atau tahun lalu pun tak tahu kita apa yang Tuhan kerjakan, tahun ini pun gak tahu lagi, jangan gitu. Kalau tahun lalu tidak peka apa yang sedang Tuhan kerjakan, itu pun perlu didoakan supaya kita melihat ini yang pelajaran utama di tahun lalu yang Tuhan berikan. Sehingga di tahun yang akan datang ini kita juga punya kepekaan. Tuhan bilang, aku buat yang baru, yang mustahil anakku. Aku akan memberi minum engkau. Aku akan membuat engkau memasyurkan aku. Ya, kiranya ini juga menjadi kerinduan kita. Supaya sungguh kita akhirnya hidup memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Mari kita lihat ayat hafalan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu mengajari kami kembali. Supaya kami tidak fokus kepada masa lalu. Kalau kami mengingat masa lalu, kami menghitung kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk apa yang baik yang Tuhan kerjakan. Dan kalau kami melihat masa lalu, Tuhan, kami melihat kegagalan, kami menyadari itu, kami menyakiti Engkau, kami tidak menguduskan nama-Mu, hidup kami tidak menjadi teladan, tapi Engkaulah Tuhan yang mengampuni. Dan kami berdoa supaya kami boleh beranjak, baik dari kegagalan, baik dari kesedihan, baik dari hal yang hebat. Kami beranjak dari semua itu, mata kami tertuju kepada Tuhan pada saat ini dan pada seterusnya. Karena hidup yang ke depan ini yang perlu diperjuangkan. Kami berdoa supaya roh Tuhan yang suci akan berbicara kepada kami bahwa Engkaulah Allah yang tidak berubah. Bukan pada zaman dahulu saja Engkau sanggup mengerjakan yang mustahil
Hari ini pun Engkau sanggup melakukan yang baru ya Tuhan. Hari ini pun Engkau sanggup untuk membentuk. Biarlah kami memberi diri kami dibentuk. Biarlah kami memberi diri kami untuk dipangkas, untuk benar-benar dibersihkan, untuk benar-benar disucikan, untuk benar-benar menjadi sebagaimana yang Tuhan mau. Dan biarlah tujuan Tuhan untuk penyelamatan kami itu akan semakin real. Tuhan, kami akan memasyurkan nama-Mu. Bukan kami saja yang akan melihatnya. Orang akan mengatakannya. Allah telah membangunnya. Allah telah memulihkannya. Allah telah membaharuinya. Allah menjadikan hidupnya menjadi terang, menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-Mu dimanapun berada. Supaya tahun ini benar-benar kami mulai dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, hati dan pikiran yang diserahkan kepada Tuhan, hidup yang radikal berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah semua kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.